ya ala raslika, di atas pelan-pelanmu, ya maksudnya santai saja dulu, tunggu dulu, tahan dulu, itu maksudnya ala raslika. Fa ini, karena sesungguhnya aku, kata beliau, arju ayyudanali, aku mengharapkan bahwa aku akan diizinkan ya, kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, taraqa masami'ahum, ya masuk ke pendengaran mereka, mubaya'atul ansori lahu, membaiatnya, berjanji setianya orang-orang Ansor itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya fajtama'a, akhirnya berkumpullah ru'usauhum, ya pimpinan-pimpinan mereka, wa qadatuhum, dan tokoh-tokoh mereka, fi darin nadwa, di darun nadwa. Faqala qailun, kemudian berkata salah seorang yang berkata, minhum, dari mereka ini, orang yang bermusyawarah pada saat itu, nukhrijuhu min ardina, kita usir dia dari kampung kita. Boleh enggak saya ikut nimbrung di situ, memberikan saran arahan? Kata Abu Jahal, ya silakan masuk. Nah, akhirnya masuk, dan ternyata orang tua itu adalah iblis, menyamar menjadi manusia, kemudian dia ikut ke musyawarah itu. Nah, inilah makar mereka, orang-orang kafir Quraisy, rencana buruk mereka atau rencana jahat mereka. Walakin, akan tetapi, ya keinginan Allah itu fauqa kulli iradah, melebihi setiap keinginan. Bahkan dalam riwayatnya itu, kata baginda Abu Bakar ketika di dalam guanya itu, di dalam gua, naliha itu kakinya itu, pasukan orang Quraisy itu yang mencari beliau, naliha itu kakinya di atas, kan kecil itu gasur, naliha di atas. Dan kata baginda Abu Bakar, andai kata dia menunduk ke bawah begini, pasti naliha. Dalam menceritakan riwayat itu, sampai-sampai gemetar baginda Abu Bakar pada saat itu, merah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hijrah ya. Halaman berapa? 77. Hijratul muslimin. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Hijratul muslimina ilal madinati. Ya. Hijrahnya orang-orang Islam ke Madinah. Ya. 76 sebelum hijrah Muslim. 3 baris dari bawah. Oh iya. Qala Abu Bakar itu. Ya. Hijratul muslimina ilal madinati ila anqala faqala Abu Bakar. Yang 3 baris ke atas wa qad arada. Oh ya.
Ya. Wa qad arada Abu Bakrin al-hijrata faqala lahu alaihi salam ala raslika fa inni arju ayyudzana li. Okay. Israr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, faqad arada Abu Bakrin al-hijrata, dan sungguh berkeinginan baginda Abu Bakar untuk hijrah. Ya, tiba-tiba berkata kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ala raslika, di atas pelan-pelanmu, ya maksudnya santai saja dulu, tunggu dulu, tahan dulu, itu maksudnya ala raslika. Fa ini, karena sesungguhnya aku, kata beliau, arju ayyudzanali, aku mengharapkan bahwa aku akan diizinkan kepada aku oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan hijrahnya orang-orang Islam ke Madinah pada saat itu, sampai kepada keinginan daripada baginda Abu Bakar untuk hijrah pada saat itu, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan beliau. Beliau mengatakan kepada baginda Abu Bakar, tahan saja dulu karena aku berharap sebentar lagi aku akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Okey. Ya. Faqala Abu Bakar, ya berkata baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, wa hal tarju dzalika bi abi anta wa ummi. Ay, salah cetak kayaknya. Ada cetakan lain? Bi abi anta wa ummi? Enggak ada? Enggak ada? Hah? Enggak ada di? Okey. Enggak masalah ya. Biasanya itu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Biasanya seperti itu. Okey. Wa hal tarju dzalika bi abi anta, ya. Apakah engkau mengharapkan yang demikian itu bi abi anta, ya, karena bapakku engkau? Artinya demi bapakku, perkataan sumpah ya, kurang lebih seperti itu. Sungguh-sungguhkah engkau mengharapkan bahwa Allah itu akan memberikanmu izin untuk hijrah? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Na'am, ya, aku mengharapkan itu." Jadi malamnya itu, kalau saya tidak salah, di dalam beberapa ibarat mengatakan bahwa malaikat Jibril turun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengizinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat hijrah. Nah, yang lain ini sudah duluan nih, banyak sekali yang duluan yang lain. Nah, yang tinggal pada saat itu pada pembahasan kita sebelumnya adalah orang-orang du'afa, ya, orang-orang yang lemah, yang mana mereka itu dari status masyarakat yang menengah ke bawah lah. Ada yang budak, ya, ada yang miskin, fukara, dan ada orang-orang tua dan perempuan-perempuan yang tidak bisa mungkin melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Nah, ini yang disebut dengan orang-orang du'afa yang tinggal pada saat itu. Sementara orang-orang yang bisa untuk berhijrah, yang kaya dan lain sebagainya, ada modal, ada bekal, semuanya itu pergi lebih duluan. Nah, salah satunya yang boleh dikatakan tidak termasuk daripada du'afa adalah baginda Abu Bakar. Jadi dia juga mau menyusul pada saat itu tuh, tetapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dia. Kenapa? Ya, dia nanti yang akan menjadi teman Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Nah, ditahan dia pada saat itu. Jangan dulu ala raslika, jangan dulu karena aku berharap akan diizinkan nanti oleh Allah. Abu Bakar pun menimpal, apakah itu kamu harapkan? Kata Rasulullah, iya, saya harapkan seperti itu. Fahabasa Abu Bakrin nafsahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menahanlah baginda Abu Bakar dirinya ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, liyushibahu, untuk dia temani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ya, wa'allafa rahilataini, dan beliau ini baginda Abu Bakar memberi makan rahilataini, dua tunggangan, kanata, yang mana keduanya itu, ya, tunggangan itu indahu, di sisinya, waraqah as-samuri, ya, dedaunan pohon samurah, ya. Pohon samurah ini semacam pohon asam lah, semacam pohon bidara, kurang lebih seperti itu. Jadi karena adanya
perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa mafhumnya ya sekali sama pakai hijrah. Akhirnya baginda Abu Bakar pun menyiapkan 2 kendaraan pada saat itu, dan dia beri makan secara khusus, yang mana makanan itu adalah dedaunan dari pohon samur. Isti'dadan lidzalika, sebagai bentuk persiapan lidzalika, untuk yang demikian itu, artinya untuk hijrah itu. Jadi siangnya setelah menerima izin dari Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menuju kepada rumah baginda Abu Bakar, menuju ke situ. Kemudian dia berikan saran agar supaya jangan keluar, karena sebentar malam kita pergi sama-sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum dikatakan itu ya keluar sendiri ke rumah baginda Abu Bakar dalam keadaan menutup mukanya supaya tidak dilihat oleh orang-orang pada saat itu. Nah, tujuannya kepada rumah baginda Abu Bakar untuk menentukan ya, merencanakan perjalanan untuk hijrah itu. Malamnya itu direncanakan ya. Malamnya ini itu baru terjadi pengepungan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam mau dibunuh. Nah, di sini tidak ceritakan lebih panjang ya. Yang jelasnya sampai hijrahnya orang Islam ya ke Madinah hanya dibahas sampai di situ saja. Terus ya Darun Nadwati. Nah, Darun Nadwah ini rumah, ini jadi istilah ya, rumah musyawarah lah, kurang lebih seperti itu. Kalau di barat lain disebutkan dengan parlemen ya, bahasa kasarnya seperti itu. Darun Nadwah itu adalah satu tempat di mana orang-orang berkumpul pada saat itu untuk memusyawarahkan sesuatu yang sedang mereka hadapi, orang-orang Arab. Jadi ada tempatnya ya, atau bahasa kita disebut dengan parlemen, kurang lebih seperti itu. Nah, disinilah di Darun Nadwah inilah direncanakan atau munculnya kesepakatan dibunuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu yang dibanggakan oleh orang-orang Arab pada saat itu ada 4, kalau saya tidak salah ada 5 yang menjadi kebanggaan atau simbol orang-orang Arab. Salah satunya adalah Darun Nadwah. Nah, yang lain itu ada Siqayatul Haji. Siqayatul Haji ini adalah urusan dalam menangani orang-orang yang datang haji ke Makkah pada saat itu. Siapa kabilah-kabilah yang menangani itu. Jadi ini salah satu simbol, bahasa kasarnya. Di orang-orang bahkan sampai berebutan ini untuk mempertahankan hak mereka terkait siapa yang mengurus Darun Nadwah, siapa yang mengurus masalah Siqaya, siapa yang mengurus masalah rifadah. Ya, rifadah itu ya masalah haji juga, yang menjamu orang-orang haji. Kemudian al-liwa, panji peperangan. Kemudian al-hijabah, kelambu Ka'bah. Kemudian Darun Nadwah. Jadi ada 5 ini. Nah, Darun Nadwah ini. Ya, amma Quraisy. Nah, kita sedang berbicara Darun Nadwah sekarang. Amma Quraisyun, adapun orang-orang Quraisy itu, fakanu adalah mereka. Ya, fakanu adalah mereka ka'annahum, seakan-akan mereka usibu bimasyi syaitan, itu sedang ditimpa pukulan ya, sentuhan syaitan. Nah, bahasa mafhumnya seakan-akan kesurupan dia. Orang-orang Quraisy itu kenapa ya mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibaiat oleh orang-orang Madinah. Tambah bingung mereka ini orang-orang Quraisy ya. Ini masalahnya di sini dikatakan seperti dikena setan mereka. Hinama, ketika ya Toroko masami'ahum, ya masuk ke pendengaran mereka, mubaya'atul ansori lahu, membaiatnya, berjanji setianya orang-orang Ansor itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ala zaudi anhu, atas membela dia, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam hattal maut, sampai mati. Nah, itu yang membuat mereka itu seperti orang kesurupan, seperti cacing kepanasan lah bahasa kita. Ketika mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ternyata dibaiat oleh orang-orang Madinah, orang-orang Ansor, nah, perjanjian setia yang muatan dibaiat itu adalah berjanji setia sampai titik darah penghabisan. Bahaya ini. Nah, itu Nabi bilang orang Quraisy itu yang makanya kesurupan mereka. Bahaya nih kalau begini nih. Akhirnya fajtama'a, mereka pun berkumpul terus. Iya,
Ya, fajtama'a, akhirnya berkumpullah ru'usauhum, ya, pimpinan-pimpinan mereka, wa qadatuhum, dan tokoh-tokoh mereka, fi darin nadwa, di darun nadwa. Tidak ada yang tidak tersisa pada saat itu. Di masing-masing kabilah kumpul. Abu Jahal, kemudian banyak itu, Abu Jahal, siapa lagi, Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Jubair bin Mut'im, Abul Bakhtari, Abul Aswad, itu pimpinan-pimpinan mereka semua itu. Nah, kumpul semuanya di Darun Nadwa. Wahia Daru Qusay bin Kilab. Ya, yang mana itu adalah rumahnya atau tempatnya Qusay bin Kilab. Ya, Qusay bin Kilab, keturunannya garis ke bawah itu. Itu adalah hak dia, allati, yang mana kanat Quraisy, orang-orang Quraisy itu la taqdi amron illa biha, tidak menentukan amron suatu perkara illa biha, kecuali padanya. Jadi tempat musyawarah lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu maksudnya Darun Nadwa itu adalah rumahnya Qusay bin Kilab. Nah, dimiliki oleh Qusay bin Kilab ini. Sebelumnya itu semua dia yang monopoli. Yang 5 itu rata-rata garis keturunannya Qusay bin Kilab ini, mereka yang monopoli pada saat itu. Jadi dalam catatan sejarah itu, nah, suku-suku yang lain itu termasuk Abdi Manaf memberontak. Kenapa ini monopoli ini semua simbol-simbol orang Arab ini, simbol Makkah ini, dia yang tangani masalah Rifada, Sikoya, Al-Liwa, kemudian Hijabah dan Darun Nadwa. Nah, memberontak mereka, bahkan terjadi pertempuran. Kalau saya tidak salah itu terjadi pertempuran, ya, kemudian diakhiri dengan damai antara Qusay bin Kilab dan Abdi Manaf. Dibagilah itu. Ada yang diberikan kepada marga Abdi Manaf, ada yang tetap pada Qusay bin Kilab, dan yang salah satunya yang masih tetap kepada Qusay bin Kilab adalah Darun Nadwa. Sementara yang diambil oleh Abdul Manaf itu adalah Sikoyah dan Rifadah. Nah, kemudian yang Hijabah mereka masih di Kelambu Ka'bah sampai ke sekarang itu. Keturunannya itu Qusay bin Kilab itu yang tangani Kelambu Ka'bah, yang mengatur masalah Kelambu Ka'bah. Dan satu yang dibatalkan oleh Islam, tidak boleh dimiliki oleh Qusay dan tidak boleh juga dimiliki oleh Abdi Manaf. Apa dia? Liwaul Harab, panji peperangan atau bendera peperangan. Ketika Islam itu datang, dinasakh itu, panji peperangan menjadi hak milik siapa saja yang menjadi khalifah. Tidak tertentu kepada Qusay bin Kilab dan tidak tertentu kepada marga-marga yang lain. Nah, untuk Darun Nadwa, Kelambu Ka'bah itu sampai sekarang, itu keturunannya sampai sekarang. Untuk Rifadah, Sikoya itu untuk Abdi Manaf. Oke, itu dia. Jadi Darun Nadwa ini miliknya Qusay bin Kilab, yang mana orang Quraisy pada saat itu tidak akan menentukan suatu perkara kecuali di situ dimusyawarahkan. Terus yatasyawaruna, mereka bermusyawarah, ma yasnauna, apa yang mereka harus lakukan, fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terkait perkaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana ini Rasulullah diapakan ini? Nah, itu maksudnya. Terus hina khafuhu, ketika mereka mentakuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumpul di situ. Oke. Faqala qailum, langsung ke kisah berkata ya. Faqala qailum, kemudian berkata salah seorang yang berkata, minhum, dari mereka ini, orang yang bermusyawarah pada saat itu, nukhrijuhu min ardina, kita usir dia dari kampung kita. Jadi ada usulan. Kalau saya tidak salah, di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang mengusul itu adalah Abul Aswad. Kata Abul Aswad, begini saja, usul saya, Rasul itu, Muhammad itu, usir saja dari kampung kita, keluar. Nah, tapi sebelumnya itu, sebelum ke sini, ke cerita sini, mereka sementara asik-asik membicarakan terkait dengan amrul Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang orang tua, ikut nimbrung di situ, tetapi dia hanya berdiri di depan pintu. Pada saat itu Abu Jahal mengatakan, kamu dari mana? Dia bilang bahwa ana Syekhun Najat, saya orang tua yang berasal dari Najat, kata dia. Mau apa ke sini? Kata dia, kata orang tua itu, saya dengar kalian kumpul-kumpul di sini menceritakan, membicarakan, membincangkan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad yang mengaku nabi itu, mau diapakan? Itu yang saya dengar. Boleh enggak saya ikut nimbrung di situ, memberikan saran, arahan? Kata Abu Jahal, ya silakan masuk.
Akhirnya masuk. Dan ternyata orang tua itu adalah iblis, menyamar menjadi manusia, kemudian dia ikut ke musyawarah itu. Nah, dialah yang tolak itu semua ide-ide yang meringankan sedikit, ya. Meringankan yang ringan-ringan sedikit, dan dia pula yang menerima ide yang paling beratnya. Apa dia? Ide yang mengatakan bahwa Rasul dibunuh. Orang tua itu yang mengatakan ini bagus, padahal dia iblis. Nah, di sini tidak disebutkan, dia langsung kepada perkataan Abul Aswad yang mengatakan begini, nukhrijuhu min ardina, kita keluarkan dia, kita usir dia dari bumi kita, kay nastariha minhu, agar supaya kita bebas darinya. Nah, oke. Ya, parufido, dan ternyata ditolak ini pendapat ini ditolak. Ya, siapa yang tolak? Laki-laki itu, laki-laki orang tua itu yang menyamar itu. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka qalu, mengatakan, ya, apabila dia keluar, ijtama'at haulahu al-jumu'u, maka akan berkumpul di sekeliling dia itu ya banyak sekali jamaah orang-orang. Kalau diusir keluar, jangan sampai di luar Muhammad Rasulullah itu berdakwah di sana, tiba-tiba orang kemudian datang tertarik, wah tambah banyak itu pasukannya. Nah, itu yang mereka alasankan sehingga menolak pendapat ini. Oke. Ya, lima yarawnahu, karena apa yang mereka lihat ini, orang-orang itu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, min halawati mantiqihi, berupa manisnya kata-katanya, wa adubati lafzihi, dan indahnya ucapannya atau lafaznya. Ya, jadi mereka itu tertarik nanti kumpul semua di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka ya mendengar ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat manis, sangat indah, kata-katanya luar biasa. Karena memang itu keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diistilahkan dalam catatan sejarah sebagai jawami'ul kalim. Salah satu sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diberikan 5 sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi sebelum aku. Salah satunya utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa dia? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kata-kata yang ringkas, yang mengumpulkan, yang padat, yang berisi, yang indah, yang luar biasa. Itu keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mantiknya luar biasa. Nah, itu nanti yang akan membuat orang tertarik. Akhirnya orang-orang ya ikut kepada Rasulullah. Nah, itu alasan mereka sehingga menolak ide yang pertama ini. Oke. Wa qala akhar, dan berkata yang lain. Nah, orang lain lagi mengusulkan. Apa katanya? Nah, nusiku, begini saja, kita ikat saja dia. Kalau saya ini Abul Bakhtar yang mengusulkan ini Abul Bakhtar, yang namanya juga Bakhtar itu artinya sombong ya. Ini yang mengusulkan, begini saja kita ikat dia, wa nahbisuhu, dan kita penjara dia, kita tangkap dia. Oke. Ya, hatta yudrikahu ma adraka syu'ara'a qablahu, agar supaya atau sampai dia didapatkan oleh apa yang mendapatkan para penyair sebelumnya minal mauti, daripada kematian. Maksudnya kita penjarakan dia sampai dia mati. Ya, sebagaimana para penyair-penyair terdahulu yang banyak menyalahkan dalam bahasa syairnya orang-orang Arab, itu ditangkap oleh orang-orang Arab, kemudian dipenjarakan, dibiarkan di penjara, tidak dikasih makan sampai mati. Nah, kita perlakukan begitu juga ini Muhammad ini. Nah, itu usul daripada Abul Bakhtari. Tetapi ya Syekhun Najat itu atau iblis itu ternyata menolak juga pendapat yang kedua ini. Oke. Ya, kemudian ditolaklah ini pandangan kasabikihi, sebagaimana pendahulunya juga itu ditolak tadi, usulan yang pertama tadi. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka berkata, ya innal khabra, sesungguhnya berita itu, la yalbasu, itu tidak akan diam, tidak akan tetap, ayyablugha, untuk sampai ansarahu, kepada penolongnya. Jadi salah satu alasan ditolaknya adalah bahwa ya namanya berita, dipasungnya Rasulullah, diikatnya Rasulullah, dipenjaranya Rasulullah, itu pasti tidak tinggal diam, itu berita pasti akan menyebar kemana-mana dan akan sampai kepada para penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam, simpatisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan seterusnya. Terus ya, wa nahnu, sedangkan kita adri, kita tahu, annasa, orang-orang, biman,
biman dakhala fi dinihi haitsu yufaddilunahu 'alal aba'iyah. Sedangkan ya kita tahu orang-orang, kenapa nadri di sini? Nahnu sepatutnya nadri. Sepatutnya nadri. Ada yang lain? Wa nahnu adron nasi, baca begitu isim tabdil. Wa nahnu adron nasi biman dakhala fi dinihi, dan kita adron nasi, orang yang paling tahunya orang, biman dakhala, akan orang yang masuk fi dinihi, pada agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, haitsu yufaddilunahu 'alal aba'i wal abna, ketika mereka itu lebih mengutamakan dia daripada bapak-bapak, daripada anak-anaknya, bawa bapaknya ke atas, keluarganya. Jadi alasan mereka ya, kalau kita penjara itu, tangkap, kita pasu misalnya itu Muhammad, susah itu, karena ya namanya berita ya pasti akan sampai juga ke telinga para simpatisannya, bahasa mafhumnya seperti itu. Dan kita tahulah orang-orang Arab, ya, orang-orang Arab itu ya yang ikut sama agamanya Rasulullah itu, kita yang paling tahu situasi mereka, bahwa mereka kalau sudah masuk di agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka utamakan berbanding daripada bapak dan anak-anak mereka atau harta mereka. Maksudnya apa? Ya pasti ngamuk itu semua para simpatisannya itu kalau dengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dipenjara lah, pasti membabi buta mereka. Nah, itu fanatisme yang sangat bagus ya, yang sangat kuat terkait dengan orang-orang di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelasnya seperti itu. Jadi dalam beberapa riwayat bahwa kita ada beberapa ya ayat juga mengatakan bahwa la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, itu satu ayat yang mengatakan mereka itu tidak akan beriman sampai mereka itu menetapkan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai penghulu, sebagai penetap suatu keputusan ya di tengah-tengah mereka. Kemudian ada juga tidaklah beriman seseorang itu, kalian itu, sampai kalian itu lebih mengutamakan aku Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anak kalian, daripada orang-orang tua kalian dan seterusnya. Karena memang seperti itu, kita harus mengedepankan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu itu orang-orang yang masuk di ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menurut orang yang menolak pendapat atau usulan yang kedua itu. Bahaya. Intinya bahwa ya mengamuk semua nanti itu kalau nak tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditangkap, dipenjara, teman-temannya. Ah, itu intinya. Oke. Ya, faida sami'u dzalika, nah apabila mereka mendengar yang demikian itu, bahwa ya Rasulullah itu ditangkap, dipenjara, ja'u, maka mereka akan datang litakhlisihi, untuk membebaskan dia, untuk membebaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya, warubbama, dan bisa jadi jarrohada, menyebabkan ini ya, minal harbi, daripada pertempuran alaina, ke atas kita, ma nahnu fi ghanin anhu, apa yang kita tidak butuh darinya. Jadi dampak yang lebih parahnya ya, alasan mereka adalah bahwa ini bisa menyebabkan dipenjaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bisa saja menyebabkan terjadi nanti pertempuran yang tidak perlu sebenarnya untuk terjadi, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai mereka ini pengikut-pengikutnya itu ya mengamuk dan memerangi kita, ya akhirnya saling bunuh, padahal tidak perlu dia seperti itu. Jadi jangan tolak itu usulan. Oke. Ya, wa qala lahum taghiyatuhum, dan berkata kepada mereka taghiyatuhum, yaitu tugotnya mereka, orang paling pembangkangnya mereka, paling durhakanya mereka. Taghiyatuhum di sini siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Pada saat itu Abu Jahal mengusulkan, apa kata dia? Bal naqtuluhu, akan tetapi kita bunuh saja dia. Usul daripada Abu Jahal begini saja, bunuh. Terus ya, walinamna, dan kita hendaknya mencegah ya, bani abi, walinamna bani abihi minal walinamna, dan
Walinamna bani abihi, dan kita mencegah bani abihi, ya, keturunan bapaknya, artinya keturunan keluarganya lah Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal akhdhi bisa'rihi, ya, daripada al akhzi, mengambil, membalas, bisa'rihi, dalam dendamnya, bisa'rihi itu, ya. Terus ini dia. Na'khudhu, kita ambil, min kulli qabilatin, di setiap qabilah itu, syabban, seorang pemuda. Jadi usulan Abu Jahal begini, kita bunuh saja dia. Nah, kemudian bagaimana supaya keluarganya ini, ya, anak-anak bapaknya, maksudnya keluarganya ini tidak sampai, ya, mengambil, membalas dendam, itu maksudnya kepada kita. Begini caranya. Na'khudhu min kulli qabilatin, kita ambil di setiap qabilah yang ada di Arab ini, syabban, seorang pemuda, jaldan, yang sangat kuat. Nah, kita kumpulkan itu semua pemuda-pemuda dari kabilah ini, dari kabilah ini, dan semua pemuda ini membunuh, ikut terlibat dalam pembunuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seperti itu, maka keluarganya itu tidak akan berani membalas dendam itu. Bahaya itu, karena banyak sekali itu kalau mau membalas dendam. Nah, itu salah satu saran daripada Abu Jahal, si Toghiyah ini. Oke. Ya, yajtami'una amama dari, yang mana itu mereka berkumpul di depan pintu rumahnya, menunggu dia keluar, kemudian langsung diserang. Nah, itu usulan Abu Jahal. Fa idza kharaja, faida kharaja, apabila ia keluar, darabuhu, maka mereka ini, para pemuda yang kita kumpulkan ini, langsung memukul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung, ya, terserah mau penggal kamu apa, kurang lebih lah seperti itu bahasanya. Darbata rajuli wahidin, pukulan laki-laki yang satu. Maksudnya, ya, terlibat semua dalam satu kali pembunuhan. Itu maksudnya pukulan atau tebasan satu orang, kurang lebih seperti itu. Terlibat semua maksudnya itu. Fayaftariqu damuhu fil qabaili, kemudian, ya, terbagilah darah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada beberapa kabilah. Jadi yang ini membunuh juga terlibat, yang ini juga membunuh, yang ini juga membunuh. Nah, otomatis darah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditumpahkan itu, ya, tidak pada satu orang tetapi di semua kabilah itu, karena masing-masing ada utusannya, seorang pemuda yang kuat semua. Nah, fala yaqdiru Banu Abdi Manaf, maka tidak akan mampulah Banu Abdi Manaf, ya, anak-anaknya Abdu Manaf, keturunannya keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala harbi Quraisy, untuk memerangi orang-orang Quraisy, kullihim, semuanya, tidak mampu mereka. Ya, bal yarduna bidiyati, akan tetapi mereka cukup ridho dengan diat saja. Ya, kalau masalah diat, ya, gampang kita cari, ya, bahasa kasarnya seperti itu. Yang jelasnya, mereka keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, caranya agar supaya dia tidak memerangi kita, nah, cara termudahnya, ya, kita semua kumpulkan semua anak-anak muda ini yang dari kabilah ini, kabilah ini, langsung semuanya itu menikamlah atau apalah ceritanya, yang jelasnya membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya terlibat di situ. Jadi kalau mau nak perangi, keluarganya Rasulullah mau balas dendam, tentunya pasti mereka akan berpikir, karena hubungan rasa ini satu Arab ini mau dilawan, ya, terpaksa begini, bayar dia. Mau jadi siapa di antara kalian yang membunuh keluarga kami, dalam arti yang Muhammad, ya, bayar dia. Nah, kalau masalah dia, kata Abu Jahal, gampang itu, karena banyak orang-orang kaya daripada orang-orang Quraisy. Nah, itu salah satu usulannya. Fa aqarru hadar ra'ya, akhirnya semuanya pun mengakui pendapat ini atau menyetujui usulan daripada si Abu Jahal ini. Nah, tidak disebutkan secara langsung orang-orang yang terlibat dalam pengusulan ini. Jadi Toghiyah yang dimaksud itu di dalam hadis yang sahih dikatakan adalah Abu Jahal yang mengusulkan. Nah, kemudian orang tua atau si iblis itu mengatakan, nah, ni'ma ma ra'aita, bagus sekali pendapatmu, pendapat itulah yang paling bagus. Nah, akhirnya singkat cerita, tidak ada di sini, ya. Jadi singkat cerita, ambil semua itu pemuda-pemuda itu, termasuk yang terlibat di situ adalah Abu Jahal. Dia terjun langsung itu di situ, dan Umayyah bin Khalaf terjun langsung mengepung rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunggu di malam hari keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya. Tetapi kemudian ternyata mereka tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar pada saat itu. Oke, hada makruhum, inilah makar mereka, orang-orang kafir Quraisy, rencana buruk mereka atau rencana jahat mereka. Walakin, akan tetapi,
Ya, keinginan Allah itu fauqa kulli iradah, melebihi setiap keinginan. Mereka niatnya seperti itu, makarnya seperti itu, tetapi Allah juga lebih hebat lagi makarnya daripada mereka. Nah, di sini ayatnya mengatakan wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Awalnya itu wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah wahai Muhammad ketika melakukan berniat jahat orang-orang kafir itu kepadamu, liyusbituka untuk memenjarakanmu, menangkapmu, au yaqtuluka ataukah membunuhmu, au yukhrijuka ataukah mengusirmu. Baru wayam kuruna, mereka merencanakan rencana yang jahat, yang buruk, tetapi wayam kurullah, Allah juga merencanakan rencana dia. Kurang lebih seperti itu. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik yang membalas makar yang mereka lakukan. Dengan cara apa? Makar mereka itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, dan apa yang mereka rencanakan itu tidak berhasil melalui tidak dilihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awalnya, melalui disampaikan bahwa akan dibunuh. Jadi Jibril itu turun menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluar cepat karena barusan ini tadi kumpul orang-orang Quraisy ingin membunuh kamu sebentar malam. Nah, siang itu dia datang ke rumah baginda Abu Bakar. Setelah dia datang di situ, kemudian Abu Bakar pun menyiapkan diri, dia kembali ke rumahnya sampai malam di situ. Nah, malam harinya datang ini semua ini Syabun Jaldan ini, diantaranya Abu Jahal ke situ. Rencananya itu nanti tengah malam ya, begitu keluar Rasulullah langsung diserang. Nah, tetapi pada saat itu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan baginda Ali untuk mengganti posisinya, untuk tidur di tempat dia. Nah, kemudian beliau keluar pada saat itu, keluar tanpa dilihat oleh orang-orang yang sedang berkumpul di situ. Bahkan dalam riwayatnya itu sampai natarui itu pasir di kepalanya itu satu-satu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya membaca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsiru, ditaruh tasalim. Padahal sadar, ada riwayat yang mengatakan sambil ngobrol, ada pasir dan lihat ditaruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya keluar. Nah, ketika waktunya mau masuk, ternyata ada orang yang melihat, orang lain bukan yang mau membunuh ini, ada orang yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan itu di kepalanya itu kotoran. Jadi orang ini kemudian bertanya, kenapa ini orang-orang kumpul di depan rumahnya Rasulullah? Akhirnya dia tanya, nah cerita nih, nah bilang kami mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pergi nih, enggak ada nih. Kulihat tadi bahkan letakkan itu pasir di kepala kalian. Pada saat itu nak kasih begini, betul-betul ada. Wah, langsung masuk ke rumah, ke dalam rumah. Nah, dia dalam rumah periksa enggak ada. Yang ada pada saat itu baginda Ali. Akhirnya baginda Ali yang dianiaya, diseret bahkan baginda Ali pada saat itu, dan ditanya di mana Rasulullah. Saya tidak tahu, kata baginda Ali, saya tidak tahu. Nah, baginda Abu Bakar malam itu langsung ke rumahnya Abu Bakar. Dari rumahnya Abu Bakar barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar, belum pernah pakai itu kendaraan yang dua, dia keluar dulu ke gua Sur, bersembunyi di gua Sur. Keesokan harinya ini orang-orang kafir Quraisy ini bawa baginda Ali ke depan Ka'bah, pukul agar supaya mengaku di mana Rasulullah. Tidak mau juga baginda Ali. Akhirnya orang mengatakan, coba tanya baginda Abu Bakar, karena dia teman dekatnya. Jangan sampai dia ada di situ. Akhirnya pergi orang-orang ke situ, orang-orang mana ini Muhammad? Tidak ada pada saat itu. Yang menyambut adalah anak daripada baginda Abu Bakar, saudara Sayyidatuna Aisyah yang bernama Asma binti Abi Bakar. Ditanya Asma binti Abi Bakar oleh Abu Jahal, mana bapakmu? Nah, kata dia, tidak aku tahu dari tadi mana, tidak aku tahu di mana bapak. Wah, bohong kau sembunyi. Tidak, periksa. Langsung ditampar kasih yang begininya. Dalam riwayatnya itu sampai jatuh anting-antingnya. Akhirnya tambah kalang kabut nih orang-orang Arab, orang-orang Quraisy. Dia bilang, tidak ada nih film ini Rasulullah pasti ke Madinah ini. Akhirnya karena kalang kabut, mereka pun melakukan sayembara. Siapapun yang menemukan Muhammad dan sahabatnya yang bernama Abu Bakar hidup atau mati, maka bagi mereka 100 ekor onta. Sayembara di situ. Akhirnya karena sayembara banyak orang tertarik. Nah, diutuslah semua ke sana kemari dan lain sebagainya. Nah, dalam pencarian itu sampai-sampai ada di antara orang yang mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baginda Abu Bakar yang sampai ke tempat
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di gua Sur itu. Bahkan dalam riwayatnya itu kata baginda Abu Bakar ketika di dalam guanya itu, di dalam gua, nah lihat itu kakinya itu pasukan orang Quraisy itu yang mencari beliau. Nah lihat itu kakinya di atas, kan kecil itu gua Sur. Nah lihat di atas. Dan kata baginda Abu Bakar, andai kata dia menunduk ke bawah begini, oh pasti nalihat dalam menceritakan riwayat itu, sampai-sampai gemetar baginda Abu Bakar pada saat itu, merah mukanya takut, ngoman rasa ada apa lagi. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maro ayuka isnani wallahu salisuhuma. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar? Ada dua orang, yang ketiga itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, Allah sedang bersama kita. Betul, tidak ada apa. Pergi semua itu orang yang di atas, gua itu, yang seandainya tunduk begini, lihat di bawah. Ada juga ibarat yang mengatakan, kenapa tidak sekali periksa itu gua? Mereka tidak ada tidak ada pandangan bahwa ada orang di dalam. Nah, tahu di bawah ada gua, tapi mereka tidak berkeyakinan kalau ada orang di dalam situ. Kenapa? Karena pintu gua itu satu riwayat mengatakan ditutupi oleh jaring laba-laba. Ya, kalau jaring laba berarti tidak ada orang yang masuk, kan begitu. Karena masih bagus itu jaring laba-laba. Ada juga yang mengatakan adalah sarang burung merpati di situ. Kalau ada orang di dalam, ya pasti hilang itu burung tuh, terbang karena ada yang usik itu. Tapi karena ada di situ, jadi tidak periksa ke dalam itu. Padahal ada di situ Rasulullah SAW. 3 hari pencarian. Hari ketiganya itu kemudian mereka merasa selesai. Tidak ada ini. Luput ini Rasulullah, tidak ada. Akhirnya pencarian pun semakin melemah. Nah, tidak terlalu dicari. Nah, di hari ketiga itulah kemudian Asma binti Abi Bakar membawa dua kendaraan yang sudah dipersiapkan oleh baginda Abu Bakar. Nah, bawa kami kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas satunya untuk bapaknya dan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta makanan perbekalan dalam hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam riwayat itu ketika dia bawa makanan itu ternyata dia lupa untuk kasih pengikat itu bekalnya ya. Dia lupa kasih pengikat. Nah, Asma binti Abi Bakar terpaksa merobek selendangnya. Dia robek menjadi 2 sebagai pengikat bekalnya untuk Rasulullah, satu untuk bapaknya baginda Abu Bakar. Nah, peristiwa pengikatan 2 makanan inilah yang kemudian menjadi gelar daripada Sayyidatuna Asma, yaitu Zatun Nitaqaini. Asma itu gelarnya Zatun Nitaqaini, orang yang mempunyai 2 selendang. Karena ini peristiwa ini, jadi dia buka selendangnya, dia robek menjadi 2, kemudian dia baik tasnya, dia ikat. Nah, pergilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisah di rentang masa 3 hari di dalam Gua Sur itu. Salah satunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di situ selalu ditemani oleh anaknya baginda Abu Bakar yang bernama Abdurrahman bin Abi Bakar. Bermalam terus dia. Nah, kemudian yang kedua adalah ada orang yang selalu membawakan susu kambing ke situ, yaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah dia ke sana. Abdurrahman bin Abi Bakar biasa membawa makanan ke gua tersebut. Nah, berangkatnya ini kapan? Kalau sudah menjelang malam, berangkat bawa makanan, titipi di situ. Kemudian bermalam sama 3 orang di situ bermalam. Sebelum terbit fajar dia turun pulang. Dia tidak berangkat siang, karena berangkat siang bahaya. Nah, tahu nanti orang-orang. Nah, itu saja, itu yang mengantarkan makanannya. Nah, Amir bin Fuhairah, dia tugasnya apa? Dia tugasnya mengembalakan kambing, menghilangkan jejaknya Abdurrahman bin Abi Bakar, jejak kakinya itu. Nah, hilangkan dengan cara apa? Ke situ, ke samping gunung itu, kemudian nak kembalakan kambingnya. Kalau turmi ya, kalau misalnya turmi Abdurrahman bin Abi Bakar, datang hapus itu jejak kakinya. Nah, begitu juga kalau menjelang malam, nah datang lagi ke situ nak kembalakan kambingnya. Jadi kaki kambing itu yang menghapus jejak Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi orang-orang Quraisy tidak tahu pada saat itu kalau ternyata ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersembunyi di gua tersebut. Tidak ada bekas kaki, ada bekas kaki, tapi bekas kaki hewan, bukan bekas kaki manusia. Ternyata begitu strategi atau taktik daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelahnya itu aman di hari ketiga baru keluar berangkat. Nah, pada saat dia keluar ikut juga Amir bin Fuhairah pada saat itu sama seorang budak yang nagaji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penunjuk jalan untuk menuju ke Madinah selamat lepas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Nah, itu kisah lengkap tentang hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini
Kita sampai di situ saja dulu. Wayam kuruna. Ya, nanti kita sambung pada pembahasan. Oh, ada nih Hijratul Mustafa itu nih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.